Shalom, bertemu lagi ya dalam renungan hari ini, puji Tuhan. Kiranya kita semakin dikuatkan ya hari lepas hari di dalam Tuhan Yesus. Kita semakin bisa menguatkan orang lain. Kita bisa saling mendukung, saling membantu untuk tujuan yang sama. Kiranya dengan kita membaca dan merenungkan ayat-ayat firman Tuhan ini ya, setiap harinya kita semakin benar-benar bertumbuh di dalam Tuhan Yesus. Kita dapat berbuah bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Untuk apa? Untuk saling menyelamatkan, untuk memberitahu sampai ke ujung dunia bahwa Tuhan itu benar-benar nyata, masih berbicara. Kita bersaksi, Tuhan masih berbicara, salah satunya kepada saya melalui 3 pendeta besar, pendeta almarhum Yesaya Pariaji, pendeta Pastor Samson Dabas dari negara Nigeria, Pastor Yosef dari India yang tinggal di Amerika. Tuhan kita masih berbicara sampai hari ini dan selamanya akan berbicara kalau masih ada anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus dikirimkan Bapa kepada anak-anaknya yang di dunia ini yang mencintai Tuhan Yesus, sehingga Roh Kudus itu bersaksi kepada manusia. Kesaksian yang didengar dari Tuhan Yesus, hal-hal tentang masa depan, hal-hal yang akan terjadi di masa depan, salah satunya kepada saya. Senyata itu. Mari kita saling menguatkan, saling mendukung. Di dalam gereja Tuhan itu hari-hari ini terlalu banyak adu domba, saling sikut kanan kiri, saling menjatuhkan, sehingga tujuan yang sama ini tidak menjadi fokus. Fokusnya itu saling menjatuhkan, saling mengadu domba. Itu hal yang salah. Kita tahu itu salah, tapi nyatanya manusia masih melakukannya. Kiranya kita saling mengingatkan untuk kebaikan, bukannya untuk saling menjatuhkan. Karena kita tuh harus saling menguatkan untuk tujuan yang sama. Jangan sampai keberadaan kita di dunia yang sekali ini kita menjadi batu sandungan. Kita harus memberitahu jalan Tuhan, jalan yang dilalui Tuhan Yesus. Jejak-jejak langkah yang Tuhan tinggalkan di dunia ini yang ditulis oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus, saksi mata. Saksi-saksi mata bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Saksi-saksi mata bagaimana rasul-rasul dan murid-murid Tuhan Yesus bersaksi dan melakukan banyak mujizat. Dan kita tahu saat Petrus berkhotbah, yang mendengar khotbahnya itu sampai ke penuhan Roh Kudus. Jadi yang menyertai mereka itu, yang mendengar khotbah mereka itu kepenuhan Roh Kudus. 2000 tahun yang lalu itu terjadi dan masih terjadi sampai hari ini. Saya menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus berbicara bukan kepada satu pendeta saja, tapi 3 pendeta besar. Roh Kudus di dalam mereka bersaksi. Roh Kudus itu bersaksi mengenai hal-hal di masa depan yang didengar sendiri dari Tuhan Yesus. Roh Kudus adalah bagian dari diri Bapa yang dikirim ke manusia atas permintaan Tuhan Yesus. Itu bagian dari diri Bapa sendiri. Amin ya. Mari kita saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung untuk tujuan yang sama, menuju Tuhan Yesus kita. Amin ya. Jangan biarkan kesalahan yang lumrah bagi manusia, yaitu adu domba, memecah belah, sikut kanan kiri, menjadi hal yang lumrah juga bagi kita anak-anak Tuhan. Makanya butuh keterbukaan, butuh komunikasi,
dan hati yang mengerti bahwa semua adu domba itu hanya akan menjauhkan dari kehendak Tuhan. Amin ya, jangan sampai diri kita yang cuma sekali hidup di dunia ini menjadi batu sandungan bagi Tuhan. Tidak ada gunanya bagi Tuhan Yesus. Amin ya. Bagaimana orang-orang yang merancang-rancangan hal yang jahat kepada anak Tuhan yang lainnya bisa dipakai Tuhan? Tidak mungkin bisa dipakai. Amin ya. Mari kita saling membantu, saling mendukung. Untuk mengingatkan agar semua kembali, karena semua manusia itu ada kesalahan, ada dosa. Tidak ada yang tidak berdosa. Yang membedakan itu kembali ke jalan Tuhan atau tidak. Kalau orang-orang yang mengadu domba kita, menyikut kanan kiri kita masih ada, kita pergi ke kelompok lain yang tidak melakukan itu. Kalau masih juga ada sikut adu domba kita buat kelompok yang benar-benar mencintai Tuhan, pasti ada jalan di dalam Tuhan Yesus. Seperti Paulus, Petrus, saat orang-orang Yahudi lainnya benar-benar mengadu domba mereka, akhirnya mereka masuk ke kelompok yang disebut murid-murid Tuhan Yesus. Mereka sebut saudara-saudara mereka dalam Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mereka nyebutnya seperti itu. Murid-murid. Amin ya. Kita saling menguatkan, saling membantu, saling mendukung. Kita akan nyanyikan lagu yang pertama. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Amin ya. Amin. Kita akan kembali ya membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Kisah Para Rasul pasal yang ke-26 ayat 1 sampai 11. Judul perikopnya pembelaan Paulus di hadapan Agripa. Kata Agripa kepada Paulus, "Engkau diberi kesempatan untuk membela diri." Paulus memberi isyarat dengan tangannya lalu memberi pembelaannya seperti berikut. "Ya Raja Agripa, aku merasa bahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Dan sekarang aku harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belah suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa aku dituduh orang-orang Yahudi.
Mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Paulus berbicara di depan Raja Agripa. Kita tahu di perikop kemarin Agripa dan Bernike berkunjung ke Festus, dan di situ Festus menceritakan permasalahan yang dia hadapi, di mana ada seorang tahanan yang bernama Paulus yang dahulunya merupakan tahanan dari Felix. Nah, di sini Festus menceritakan bahwa ini hanyalah kesalahpahaman mengenai ajaran mereka. Dan Agripa mau mendengar sendiri pembelaan dari Paulus. Mau mendengar sendiri dari sisi Paulus. Nah, di sini perikop yang diberi judul pembelaan Paulus di hadapan Agripa, Paulus menceritakan bagaimana masa lalu Paulus. Paulus juga bagian dari orang-orang Yahudi tersebut. Paulus menceritakan bahwa Paulus juga dulu itu menyetujui untuk membunuh, bahkan mengejar-ngejar, menyiksa mereka supaya menyangkal imannya kepada Yesus dari Nazaret. Bahkan dengan amarahnya sampai mengejar ke kota-kota asing. Itu yang dikatakan Paulus kepada Agripa. Kita akan membaca dan mengulanginya, membaca dan merenungkannya. Dikatakan di ayat 1 ya. Kata Agripa kepada Paulus, engkau diberi kesempatan untuk membela diri. Paulus memberi isyarat, lalu memberi pembelaan seperti berikut ya, perkataan Paulus. Ya Raja Agripa, aku merasa berbahagia karena pada hari ini aku diperkenankan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapanmu terhadap segala tuduhan yang diajukan orang-orang Yahudi terhadap diriku. Terutama karena engkau tahu benar-benar adat istiadat dan persoalan orang Yahudi. Sebab itu aku minta kepadamu supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Pembukaan dari Paulus. Paulus mengatakan bahwa Paulus berbahagia diberi kesempatan untuk memberi pertanggungan jawab di hadapan Agripa. Dan Paulus mengatakan supaya engkau mendengarkan aku dengan sabar. Paulus merasa senang karena diberi kesempatan untuk berbicara, untuk membela dirinya. Dikatakan di ayat 4, semua orang Yahudi mengetahui jalan hidupku sejak masa mudaku. Sebab dari semula aku hidup di tengah-tengah bangsaku di Yerusalem. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa orang-orang itu tahu di masa muda Paulus, karena Paulus di Yerusalem, di sekitar mereka. Dikatakan di ayat 5, sudah lama mereka mengenal aku dan sekiranya mereka mau, mereka dapat memberi kesaksian bahwa aku telah hidup sebagai seorang Farisi menurut mazhab yang paling keras dalam agama kita. Jadi Paulus memberitahu Agripa bahwa Paulus ini orang Farisi garis keras. Yang paling keras malahan, dikatakan Paulus. Kemudian di ayat selanjutnya dikatakan, dan sekarang aku dah harus menghadap pengadilan oleh sebab aku mengharapkan kegenapan janji yang diberikan Allah kepada
nenek moyang kita dan yang dinantikan oleh kedua belas suku kita. Sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Jadi di sini Paulus mengatakan bahwa Paulus melakukan itu karena mengharapkan juga kegenapan janji yang diberikan Allah kepada nenek moyang mereka, nenek moyang kita dikatakan sini, di mana dinantikan oleh kedua belas suku, sementara mereka siang malam melakukan ibadahnya dengan tekun. Jadi janji Allah yaitu akan memberkati di mana keturunan Abraham akan menjadi berkat bagi banyak bangsa itu. Paulus tahu itu. Jadi yang dilakukan Paulus itu karena mengharapkan kegenapan janji Allah mereka kepada nenek moyang mereka, di mana kedua belas suku itu menanti-nantikannya dengan berdoa tekun. Itu pembelaan Paulus kepada Agripa, bahwa yang dilakukan Paulus itu salah satunya mengharapkan kegenapan janji Allah kepada nenek moyang mereka, di mana keturunan Abraham menjadi berkat bagi banyak bangsa. Kemudian dikatakan di ayat 8, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah dilanjutkan kalimat 7 di kalimat selanjutnya, dan karena pengharapan itulah ya Raja Agripa, aku dituduh orang-orang Yahudi. Jadi karena Paulus mengharapkan kegenapan janji Allah, mengharapkan dengan melakukan tindakan yang disertai Roh Kudus, dengan berfirman ke banyak negara. Dan karena pengharapan itulah di mana Paulus menjadi saksi bagaimana Tuhan menemui Paulus dan menaruh pengharapan itu di hati Paulus, ya, mengingatkan. Dan itulah yang menyebabkan orang-orang Yahudi menghukum Paulus, dituduh oleh orang-orang Yahudi. Di ayat 8 dikatakan, mengapa kamu menganggap mustahil bahwa Allah membangkitkan orang mati? Bagaimanapun juga aku sendiri pernah menyangka bahwa aku harus keras bertindak menentang nama Yesus dari Nazaret. Itu yang dikatakan Paulus. Mengapa orang-orang itu menganggap mustahil kebangkitan orang mati? Karena apa? Paulus juga mengalami bagaimana Paulus berdoa, orang mati bangkit. Dikatakan di ayat 10, hal itu kulakukan juga di Yerusalem. Aku bukan saja telah memasukkan banyak orang kudus ke dalam penjara, setelah aku memperoleh kuasa dari imam-imam kepala. Itu yang dikatakan Paulus, bahwa Paulus itu juga banyak memasukkan orang kudus ke dalam penjara. Dikatakan di ayat selanjutnya, di kalimat selanjutnya, tetapi aku juga setuju jika mereka dihukum mati. Paulus tidak hanya memasukkan orang-orang kudus ke dalam penjara, tetapi Paulus juga menyetujui orang-orang kudus itu dihukum mati. Itu perkataan Paulus. Di ayat 11 dikatakan, dalam rumah-rumah ibadat aku sering menyiksa mereka dan memaksanya untuk menyangkal imannya, dan dalam amarah yang meluap-luap aku mengejar mereka, bahkan sampai ke kota-kota asing. Itu yang diceritakan Paulus, ya, kepada Agripa. Bagaimana tindakannya dulu. Tindakannya itu bukan hanya memasukkan orang-orang kudus ke dalam penjara, tetapi menyetujui mereka untuk dibunuh. Salah satunya Stefanus. Paulus juga mengatakan di sini, Paulus itu menyiksa orang-orang kudus itu untuk menyangkal imannya kepada Yesus dari Nazaret. Itu pernyataan Paulus yang dahulu bernama Saulus, tetapi
dipakai Tuhan dengan urapan yang luar biasa. Dalam perjalanannya berganti nama menjadi Paulus. Paulus inilah orang Farisi yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil, menjadi saksi, dipakai Allah. Paulus mengatakan bahwa Allah itu memakainya, Allah yang bekerja melalui dirinya melakukan mujizat. Luar biasa ya. Amin. Kita akan nyanyikan lagu yang kedua. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, kasih sayang-Mu, hal-hal baik yang telah Kau lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa Tuhan, siapapun yang saat ini sedang sakit Tuhan, butuhkan pertolongan, beri kami semua kesembuhan daripada-Mu, beri mujizat yang daripada-Mu. Setiap apapun yang ditanam di tubuh kami semuanya, Kau angkat Tuhan, dan Kau berikan kepada kami semua pekerjaan usaha yang benar-benar daripada-Mu, yang dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Dan berikan kami semuanya jodoh-jodoh yang benar-benar daripada-Mu, yang takut akan Kau, yang cinta akan Kau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepada-Mu. Dan apapun Tuhan masalah yang menimpa kami Tuhan, kesulitan hidup atau apapun Tuhan, Kau berikan terobosan, jalan keluar, hujan berkat, kuasa Roh Kudus, mujizat-mujizat-Mu Tuhan melingkupi kami semua, dan biarlah nama-Mu yang dipermuliakan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Kau benar-benar ada, benar-benar nyata dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.